23. Kabar gembira di tengah ujian. Tangan Mbak Nisa sudah menengadah meminta kunci. Aku yang sudah terburu-buru langsung saja menyerahkannya. Toh bisa pakai kendaraan lain. Ini Mbak, Seva permisi dulu. Assalamualaikum. Kulangkahkan kakiku menuju gerbang meminta satpam membukakan pintu. Nyonya, mau kemana? Enggak bawa mobil. Tanya satpam rumah. Mau ke rumah ibu, Pak. Jawabku. Motor itu punya siapa, Pak? Pandanganku tertuju pada motor yang terparkir di sebelah pos satpam. Motor saya? Ada apa ya? Aku pinjam sebentar boleh nggak? Boleh banget. Sebentar saya ambil kuncinya dulu. Pak satpam kemudian berbalik untuk mengambil kunci. Ini nyonya, kuncinya. Diserahkannya kunci motor itu padaku. Terima kasih ya, Pak. Nanti aku penuhin bensinnya. Segera aku meluncur ke rumah ibu. Rasanya perasaanku was-was memikirkan bapak. Assalamualaikum, Bu, Pak. Ucapku saat sampai di rumah. Waalaikumsalam. Sudah sampai, Fah. Ibu menyambutku dengan senyum cerah di wajahnya. Kucium taksim tangan ibu dan duduk di sampingnya. Bapak mana, Bu? Tanyaku. Lagi di belakang. Temuin sana. Dari sore ribut kangen sama kamu. Disuruh ke rumah kamu gak mau. Akhirnya nafasnya sesak. Bapak memang begitu orangnya, kepikiran sedikit langsung sesak nafasnya. Akhir-akhir ini aku sibuk ikut ke kantor suamiku, jadi lumayan lama gak pulang. Seva temuin bapak dulu ya, Bu. Aku beranjak dari kursi dan menuju ke belakang. Tempat favorit bapak. Ada sebuah kolam kecil diisi dengan ikan yang berwarna-warni. Ada juga tanaman bunga-bunga menghiasi sekelilingnya. Seva, kamu sudah datang. Nak, sambut bapak. Bapak langsung memeluk Kura. Iya pak, maaf ya Seva lama gak datang. Bapak katanya sesak nafas ya. Sekarang gimana? Kata siapa bapak sesak nafas? Bapak sehat gini. Bapak mengangkat kedua tangan mempraktekkan adegan layaknya seorang binaragawan. Seno belum pulang ya? Seva yang jemput ya, Pak. Usulku. Boleh. Tapi hati-hati bentar lagi hujan. Titah bapak. Langit memang terlihat mendung. Tapi mendung juga tak berarti hujan. Cih, udah kayak Cungu Krista aja nih. Astaga, kenapa jadi inget dia? 20 menit perjalanan akhirnya aku sampai di sekolah Seno. Terlihat Seno sudah ada di gerbang sekolahnya. Aku mendekatinya dan membunyikan klakson motor. Mbak Seva. Seno terkejut karena dijemput olehku. Iya. Siapa lagi coba? Buruan naik. Perintahku. Seno pun memakai helm kemudian naik ke motor. Sebelum pulang, aku terlebih dahulu mampir ke kedai bakso. Memesan beberapa bungkus untuk dibawa pulang. Saat sedang menunggu pesanan bakso, hujan turun dengan derasnya. Mana motor Pak Satpam gak ada mantelnya. Mbak, udah selesai nih pesanannya. Bergegas aku ke meja kasir dan membayar semua pesanan bakso. Masih hujan nih, di motor juga gak ada mantelnya. Gimana? Di luar hujan memang turun sangat deras, tadi kenapa gak pinjam mobil bapak aja ya buat jemput? Terkadang memang ide datangnya terlambat. Mbak takut sama hujan? Tanya Seno. Mbak enggak takut, tapi Mbak takut kamu nanti sakit kalau hujan-hujanan. Kilahku. Hujan itu cuma air. Mbak. Seno malah berlari keluar berdiri di bawah derasnya hujan. Ayo, Mbak. Ajak Seno seraya melambaikan tangan kepadaku. Mau tidak mau aku juga berlari di bawah derasnya hujan kemudian melajukan motor. Sudah berapa tahun aku tidak dalam posisi seperti ini. Biasanya kalau ada hujan justru aku sengaja hujan-hujanan. Sesampainya di rumah bapak, terlihat mobil suamiku sudah terparkir. Kenapa suamiku nyusul ke sini? Pak Bambang sepertinya ada di sini ya, Mbak? Tanya Seno. Iya kayaknya. Seno cepetan masuk terus mandi pakai air hangat. Perintahku. Seno itu anak yang gampang sakit. Takutnya nanti dia demam kalau tidak langsung mengeringkan badannya. Assalamualaikum. Ucapku saat masuk ke rumah. Waalaikumsalam. Nah ini juga sama basah semua. Cepat kamu mandi. Terus ganti bajunya. Perintah ibu. Aku yang mulai kedinginan langsung berlari menuju kamar. Untung saja sekarang ada kamar mandi di dalam kamar, jadi tak perlu aku gantian dengan Seno.
Begitu aku keluar dari kamar mandi, suamiku sudah duduk di ranjang. Aku sampai lupa tadi begitu masuk langsung lari ke kamar. Kanda kapan datang? Tanyaku sambil terus menggosok rambutku dengan handuk agar cepat kering. Kemudian menuju ke lemari mengambil baju, kemudian memakainya. Sudah dari beberapa tahun yang lalu. Jawabnya datar. Apa dia marah? Sini duduk. Suamiku tidak menyuruhku duduk di sampingnya, tapi di depannya. Aku pun menuruti perintahnya. Kuletakkan handuk secara asal di ranjang. Kemudian duduk di depannya, sehingga posisiku membelakanginya. Lain kali jangan hujan-hujanan seperti ini. Dipeluknya aku dari belakang. Tubuh Dinda dingin sekali. Ucap suamiku sambil terus mengusap tanganku. Aku merubah posisi duduk. Aku melingkarkan tanganku di leher suamiku dan duduk di pangkuannya. Tadi pertanyaanku belum dijawab loh. Kapan Kanda datang? Aku mengulang pertanyaan yang tadi belum mendapatkan jawaban. Tadi, mungkin sudah ada 1 jam. Dinda kenapa nggak bawa mobil? Malah bawa motor Pak Satpam? Tanya suamiku. Jawab apa aku ya? Kalau jujur takutnya nanti Mbak Nisa bisa dimarahi suamiku. Tadi mau pergi bawa mobil, terus lihat motor Pak Satpam, terus kepikiran kepengen bawa, ya udah aku pinjam. Jawabku asal. Sepertinya itu jawaban yang masuk akal untuknya. Aku kemudian beranjak dari pangkuan suamiku dan mengambil sisir untuk merapikan rambutku yang kusut setelah keramas. Nisa ikut ke sini. Ucap suamiku. Mbak Nisa. Aku kaget. Sejak kapan Mbak Nisa ada di sini? Tapi kenapa tadi aku nggak melihatnya? Ayo keluar. Nisa tadi lagi masak sama ibumu. Aku tertegun, tak percaya dengan ucapan suamiku. Suamiku lantas meraih tanganku dan berjalan keluar kamar. Benar saja, Mbak Nisa sekarang terlihat sedang menyiapkan makanan di atas tikar di depan ruang TV. Bapak, Pak Agus dan Seno juga sudah siap duduk di atas tikar. Ayo semua, sekarang kita makan bersama ya. Nak Nisa juga duduk di atas tikar. Maaf ya mejanya enggak muat, jadi kita makannya di atas tikar. Ibu terlihat membawa teko berisi air teh panas dan juga gelas di tangannya. Terlihat makanan di atas tikar sudah tersaji. Ada sayur sop, bakso yang tadi aku beli, ayam goreng, ikan goreng, oseng kangkung, sambal, tahu dan tempe goreng juga lalapan sudah siap semua. Sekarang kita semua sudah duduk melingkar di atas tikar. Mbak Nisa duduk di samping ibuku. Dia terlihat akrab dengan ibu, bahkan sesekali tertawa bersama ibu. Ini hasil masakan Nak Nisa loh, ucap ibu. Mbak Nisa yang dipuji ini langsung tersenyum dan melanjutkan makannya. Akhirnya kita semua makan bersama dengan penuh kebersamaan. Bu, Pak, Seva pulang dulu ya. Setelah hujan reda kita memutuskan untuk pulang. Hari juga sudah beranjak malam. Iya, kalian hati-hati ya. Nak Nisa kalau mau main kesini main aja ya. Ibu seneng loh Nak Nisa sudah mau main. Masakannya juga enak. Ibu terlihat sangat senang dengan kehadiran Mbak Nisa, begitu juga sebaliknya. Ibu bisa aja, lain kali pasti Nisa main. Maaf kalau Nisa buat dapur Ibu Jeti berantakan. Mbak Nisa berkata sama ibu dengan sangat halus, beda ketika berbicara denganku sangat ketus. Seva pamit Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibu dan bapak. Aku menghampiri motor hendak memutarnya, tapi tanganku kemudian ditarik oleh suamiku. Gus, bawa motornya. Siap bos. Akhirnya suamiku yang membawa mobil, sedangkan Pak Agus membawa motor Pak Satpam. Sesampainya di rumah aku langsung naik ke atas dan beristirahat. Entah dengan suamiku katanya masih ada pekerjaan. Yang aku ingat hanya malam hari aku sudah tidur di pelukan suamiku. 3 hari berselang. Hari ini suamiku memintaku untuk berkumpul dengan Mbak Nisa. Raut wajah mereka terlihat sedih. Mbak Nisa hanya duduk dengan wajah yang tertunduk, bahkan sesekali menghapus air matanya. Dinda, kita harus berkemas dan pindah dari rumah ini, ucap suamiku memecah keheningan. Pindah? Kemana? Tanyaku penasaran. Ke kota lain, jawabnya singkat. Ada masalah dengan bisnis Kanda. Rumah ini sudah tidak bisa ditinggali bersama seluruh aset yang lain. Aku hampir tidak percaya dengan ucapan suamiku. Bisnis yang entah ada berapa jumlahnya sekarang ada masalah, bahkan kami harus meninggalkan rumah ini. Dinda bisa ikut dengan orang tua Dinda dulu kalau tidak mau ikut pindah.
Nantinya rumah yang akan ditinggali jauh berbeda dengan rumah yang ini. Kanda ngomong apa? Aku akan ikut kemanapun Kanda pergi. Bahkan jika harus hidup di gubuk reot juga akan aku ikuti. Kalau begitu bersiaplah. Besok pagi-pagi kita akan berangkat. Suamiku berdiri kemudian melangkahkan kaki menaiki tangga. Sementara Nisa masih saja terdiam tanpa suara. Apa separah itu yang terjadi dengan bisnis Kanda? Aku menanyakannya saat memasukkan pakaian ke dalam koper. Ya, begitulah. Ada orang yang tidak suka dengan Kanda hingga melakukan kecurangan dan berimbas dengan ini semua. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Tapi sementara kita harus pergi dulu dari rumah ini. Semoga keadaan bisa kembali lagi seperti semula. Kanda, ini perhiasan, tabungan, dan seluruh uang yang aku punya. Barangkali bisa membantu masalah Kanda. Kuserahkan beberapa set perhiasan yang pernah suamiku beri. Uang dan tabungan yang selama ini aku kumpulkan. Suamiku justru tersenyum. Terima kasih sayang, akan Kanda simpan. Walaupun jumlah ini masih sangat kurang banyak jika harus dihitung. Aku tidak akan meninggalkan suamiku yang sedang terpuruk. Aku akan tetap ada di sisinya. Itu janjiku. Pukul 3 pagi kami harus berangkat. Katanya perjalanannya jauh. Dengan diantar Pak Agus menggunakan mobil yang lain, akhirnya kami berangkat. Tidak ada yang bisa kami bawa selain pakaian. Mobil ditinggal semua di garasi. Katanya itu termasuk aset yang dijaminkan. Bagiku ini sedikit aneh, karena beberapa waktu yang lalu aku masih ikut ke kantor suamiku, dan keadaan juga baik-baik saja. 10 jam perjalanan harus kami tempuh. Akhirnya kami sampai di sebuah perumahan sederhana. Gus, terima kasih sudah mengantar kami. Besok kalau keadaan sudah membaik akan aku panggil untuk bekerja kembali. Suamiku mengucapkan kata perpisahan untuk Pak Agus. Sebenarnya dari tadi Pak Agus enggak mau pergi, ingin tetap ikut di sini. Tapi suamiku menolaknya, katanya kasihan anak dan istri nantinya. Rumah yang kami tempati berada di paling ujung perumahan. Rumah dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi yang jauh berbeda keadaannya dengan rumah yang kita tempati dulu. Bagiku ini hal yang biasa. Bahkan aku pernah mengalami hal yang lebih parah dari ini. Duh, kok gerah banget sih? Nisa keluar kamar sambil memegang kertas yang digunakannya untuk kipasan. Kan gak ada AC, Mbak. Jadinya gerah. Mbak Nisa kemudian duduk di kursi ruang tamu. Kursi dari kayu yang tidak ada empuknya sama sekali. Laper nih. Ada makanan gak? Tanya Mbak Nisa. Sampai lupa aku, kalau dari tadi sejak sampai di sini kita belum makan sama sekali. Aku ingat, tadi sepertinya ada warung saat aku masuk ke perumahan. Sebentar Mbak, Seva ke warung dulu. Bergegas aku ke kamar mengambil uang yang tersisa dan menuju ke warung. Perumahan ini sepertinya masih baru. Hanya ada sedikit rumah yang baru dihuni. Terlihat dari adanya jemuran di depan rumah. Akhirnya, setelah berjalan cukup melelahkan, aku sampai di warung yang bercat warna biru. Permisi, Assalamualaikum. Ucapku saat di depan pintu warung. Waalaikumsalam. Silahkan Neng. Jawab seorang wanita seumuran ibu. Mbak, yang warga baru ya? Saudaranya Agus. Aku mengernyitkan kedua alisku. Kenapa jadi saudara Agus? Apa Agus yang dimaksud adalah Pak Agus sopir suamiku? Rasanya nggak mungkin. Pasti ibu itu salah ngomong. Bukan Bu, mungkin ibu salah ngomong. Jawabku. Masa salah? Sebentar aku panggil suamiku. Pak Kek, sini sebentar. Ada apa sih Bu? Kok teriak-teriak? Laki-laki yang memakai sarung dan peci terlihat memasuki warung. Ini loh, ada warga baru. Katanya nempatin rumah yang di ujung, berarti kan nempatin rumahnya Agus. Iya kan? Agus? Agus siapa? Ibu itu ngaco deh. Jawab laki-laki itu. Agus itu kan adikmu yang kerja jadi sopir di kota. Masa lu? Laki-laki itu kemudian menutup mulut istrinya dengan kedua tangannya dan matanya terlihat melotot memberi isyarat pada istrinya. Enggak usah dengerin omongan istri saya. Dia salah orang. Dikira Agus saudara kita padahal kan lain. Bener kan? Bu? Iya bener. Ibu itu akhirnya membenarkan ucapan suaminya. Neng mau belanja apa? Sampai lupa ibu tanyain. Sebenarnya aku masih memikirkan perkataan dari ibu tadi. Sudahlah, mungkin benar memang salah orang. Beli beras, telur, sama minyak. Bu,
Aku sebutkan beberapa belanjaan yang ingin aku beli, juga sayuran dan bahan yang lainnya. Selesai belanja aku lalu balik ke rumah. Lumayan berat juga belanjaan yang aku bawa. Dinda dari mana? Tanya suamiku, yang tadi saat aku tinggal sedang menghubungi seseorang. Beli ini. Kutunjukkan barang belanjaan yang baru aku beli. Bentar ya, aku buatkan teh dulu. Aku kemudian menuju ke dapur. Untung saja tadi aku sempat mengecek tabung gas yang sudah tersedia dan masih ada isinya. Suamiku lalu mengikutiku ke dapur dan membantuku untuk memasak. Tangannya terlihat kaku, bahkan aneh ketika membantuku memotong kacang panjang. Sudah, Kanda tunggu saja di depan ya, biar aku yang masak. Kudorong tubuhnya untuk keluar dari dapur. Mbak Nisa, ayo makan. Ini sudah siap makanannya. Aku panggil Mbak Nisa yang saat itu ada di kamar. Hanya ada menu sederhana di atas meja makan. Tumis kacang panjang dan telur dada. Tidak ada penolakan dari Mbak Nisa saat menikmati makanan yang aku masak. Bahkan dia mulai berbicara dengan nada yang tidak ketus lagi padaku. Alhamdulillah. Malam ini kali pertama kami tidur di rumah yang baru. Rasanya jelas berbeda. Kasur yang empuk berganti dengan kasur tipis. Udara yang biasanya sangat sejuk ini jadi sangat gerah. Tengah malam aku terbangun dan tidak mendapati suamiku di sampingku. Mungkin sedang ke kamar mandi. Aku juga berniat untuk mengambil air minum, rasanya haus. Ayah, Nisa nggak bisa tidur. Terdengar suara Mbak Nisa dari ruang tamu. Aku kemudian mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Mbak Nisa sedang tidur dengan kepala berada di pangkuan ayahnya. Rambutnya sedang dibelai oleh suamiku. Kan Nisa sendiri yang meminta agar seperti ini. Apa sekarang sudah yakin? Maksud mereka apa ya? Kenapa isi pembicaraannya aneh? Tunggu 1 hari lagi ya. Ya, jawab Nisa. Aku urungkan niatku untuk mengambil air minum, kemudian kembali berbaring di kasur. Mataku tak bisa kuajak kompromi, malah semakin terbuka akibat memikirkan obrolan dari anak dan suamiku. Pagi ini aku terbangun dengan kepala yang berat dan perut yang mual seperti diaduk. Aku tetap melakukan aktivitasku seperti biasa dan bersikap seperti biasa. Dinda, kayaknya muka Dinda pucat, ucap suamiku. Suamiku kemudian menempelkan tangannya di dahiku. Tapi nggak demam. Apa Dinda pusing? Enggak kok, mungkin cuma capek kemarin perjalanan jauh. Katanya, hari ini Kanda ada urusan. Udah pesan taksi online belum? Udah, tapi Kanda khawatir sama Dinda. Kanda batalin aja ya, enggak jadi pergi. Orang aku nggak apa-apa. Kanda pergi aja ya, beneran aku nggak apa-apa. Ya udah, Kanda pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Aku melanjutkan pekerjaan rumah dengan menyapu lantai. Tapi baru sebagian yang aku sapu, kepalaku rasanya pusing sekali. Aku berpegangan pada tembok, hampir saja terjatuh kalau tidak dipegang oleh Mbak Nisa. Kalau pusing tidur aja di kamar, biar aku yang terusin nyapunya. Mbak Nisa mengambil alih sapu di tangan dan menuntunku ke kamar. Aku menurutinya, tak mungkin juga aku melanjutkan dengan kondisi seperti ini. Aku keluar sebentar, kamu istirahat saja. Mbak Nisa berpamitan padaku yang sedang berbaring. Siang ini rasa pusing sudah berkurang. Sepertinya aku harus mencari obat untuk mengurangi rasa sakitku. Gegas aku bersiap dan keluar rumah. Permisi Bu, di sekitar sini apotik sebelah mana ya? Aku bertanya pada tetangga yang sedang di depan rumah. Mbak keluar dari perumahan, nanti belok ke kiri, di sebelah Indo April ada apotik. Ibu itu menerangkan di mana letak apotik berada. Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Aku terus berjalan sesuai arah yang ditunjukkan ibu tadi. Dengan susah payah akhirnya aku sampai di apotik. Kata apoteker, di sebelah adalah tempat bidan praktek. Aku disarankan untuk periksa sekalian. Ya sudah, mending aku menurutinya. Apa Mbak sudah menikah? Tanya bidan saat aku duduk di ruang periksa. Sudah. Bu, kenapa ya? Aku heran, mau periksa yang ditanya sudah menikah apa belum. Silahkan Mbak pipis di kamar mandi dan airnya taruh di sini ya. Bidan menyerahkan sebuah tabung kecil untukku dan menyuruhku untuk ke kamar mandi. Ini, Bu. Kuserahkan tabung yang sudah terisi air seni, kemudian Bu Bidan membawanya. Selamat ya, Mbak positif hamil, ucap Bu Bidan. Hamil? Ini beneran Bu?
Tanyaku seakan tak percaya. Ya, di alat ini terlihat jelas garis 2. Itu artinya Mbak positif hamil. Kapan terakhir kali Mbak datang bulan? Ah, iya aku sampai lupa sudah hampir 3 minggu aku belum datang bulan. Ya Tuhan, ini berasa mimpi untukku setelah 2 tahun aku menunggu akhirnya aku diberi kepercayaan. Tak sabar rasanya ingin memberitahu kabar gembira ini pada suamiku. Di saat ekonomi kami sedang terpuruk justru aku dinyatakan hamil. Ini tidak membuatku mengurangi rasa bahagiaku. Rezeki pasti nantinya akan selalu ada. Aku keluar dari ruangan bidan dengan hati yang gembira, tak sabar rasanya untuk segera sampai ke rumah. Loh, bukannya itu Mbak Nisa? Iya benar, itu Mbak Nisa. Dia sedang dikepung oleh 3 orang laki-laki di depan ruko kosong. Tangannya diseret menuju ke samping ruko. Jalan yang aku lalui memang tergolong sepi. Aku berlari menghampiri mereka. Ada apa ini? Lepaskan dia. Fah, tolongin Nisa. Wajah Mbak Nisa yang putih kini sudah merah dan berlinang air mata. Pasti dia sangat ketakutan. Kamu siapa? Mau jadi sok pahlawan? Laki-laki yang memegang tangan Mbak Nisa justru menyerahkan Mbak Nisa pada laki-laki yang lain. Laki-laki itu berteriak. Mbak Nisa menggigit tangan laki-laki itu dan berlari ke belakangku. Aku mengambil balok kayu yang ada di bawah kakiku, lalu memukul laki-laki yang terdekat denganku. Mbak Nisa, ayo lari. Aku menggeret tangan Mbak Nisa untuk lari. Mam, kamu. Seorang laki-laki menusuk pinggang belakangku. Aku masih bisa menahannya. Aku terus berlari. Seharusnya aku berlari ke arah jalan raya, tapi ini malah ke belakang ruko. Mbak Nisa, cepat lari duluan, nanti cari bantuan. Biarkan aku di sini dulu. Aku tak mau menghambat langkah Nisa karena rasa sakit di pinggangku. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Mbak Nisa malah menolak perintah yang aku berikan. Mbak Nisa mau jadi anak durhaka. Aku ini ibumu. Ibu macam apa yang usianya lebih muda dari cucunya? Aku gak mau meninggalkan kamu. Kita akan bersama melawan mereka. Mbak Nisa sudah menangis dari tadi. Aku tahu dia sangat ketakutan, bahkan tangannya terasa bergetar dan sangat dingin. Dasar bodoh. Aku sudah sabuk hitam. Aku akan lawan mereka. Sekarang Mbak Nisa lari dulu dan cari bantuan. Ayo cepat lari. Jangankan sabuk hitam. Latihan karate saja aku tidak pernah. Aku hanya berbohong agar Mbak Nisa mau pergi dari sini. Oke, aku akan lari, tapi nanti aku akan segera kembali. Mbak Nisa kemudian lari terlebih dahulu. Sementara aku hanya jalan tertatih. Pinggangku terasa perih dan pegal begitu aku pegang, ternyata banyak sekali darah, bahkan sudah merubah warna bajuku yang putih menjadi merah di bagian bawah. Tuhan, selamatkan aku, selamatkan anakku, beri kesempatan aku untuk menjadi ibu bagi anak yang ada di kandunganku. Piuk! Sebuah pukulan benda keras terasa di belakang bahuku. Aku limbung tak mampu lagi menjaga kesehatan.